Sudah ku mencintaimu, luas sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Sekap kini setelah ku temukan dia,
Tebu, Ray? Iya, daerah Banyuwangi, Jember, Lumajang. Itu penghasil tebu. Tebu itu menghasilkan gula putih. Kalau aren gula merah. Makanya teh yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur manis-manis. Teh Jawa Barat nggak manis, tawar. Aduh. Pemandangannya luar biasa. Wah. Biasanya. Oke guys. Jadi inilah perkebunan tebu. Udah pernah lihat kenapa di sini? Tapi yang unik ini mirip perkebunan teh ya. Guys. Ke atas. Wes. Dengan cuaca mendung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, rezekinya lancar, kesehatan, dan juga keberkahan dan juga keinginan yang tercapai, mudah-mudahan tercapai di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 ini. Ya, mudah-mudahan sebelum kembang api tahun 2026 dapat jodoh pemirsa. Jadi tidak sendirian. Mudah-mudahan segeralah dapat jodoh ya. Segeralah ke pelaminan pemirsa ya, sebelum istri wilnya runtuh pemirsa. Maaf. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan usaha kita ya, kita sukses ya, dan mampu, dan juga keinginan tercapai, dan juga tahun-tahun lebih baik dari tahun-tahun kemarin di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Meskipun ketika video ini tayang ya, pertengahan lebih ya 7 bulan sudah masuk ke tahun 2025 pemirsa. Waduh. Memang video ini menceritakan tahun 2024 pemirsa ya, Desember 2024. Dan diedit serta ditayangkan pertengahan tahun 2025, pertengahan lebih sedikit pemirsa. Waduh. Namun meskipun demikian, mudah-mudahan kita awali tahun 2025 ya, dan seterusnya menjadi tahun-tahun terbaik kita. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita menjadi damai, sejahtera, tentram, adil ya, dan juga terbebas dari hama-hama pemirsa. Waduh. Baik hama dalam negeri maupun hama luar negeri pemirsa. Waduh. Baik hama-hama dari bangsa kita ataupun hama-hama penjajah dari bangsa lain pemirsa. Waduh. Dan mudah-mudahan saja negeri kita menjadi negeri yang damai ya, jauh dari konflik dan peperangan. Bahkan mudah-mudahan saja ya kita terhindar dari perang besar pemirsa, perang global. Waduh, perang dunia ketiga pemirsa. Apalagi ketika video ini tayang ya, pertengahan tahun 2025. Waduh, ini kembang api di Israel ini ya benar-benar gemerlap sekali pemirsa. Apalagi hipersoniknya Iran ya. Waduh, sudah menggelapkan langit-langit Tel Aviv pemirsa. Waduh, langit-langit di Timur Tengah sana pemirsa. Waduh ya, dan ini sangat-sangat terkejut. Bahkan kembang api hipersoniknya Iran itu kecepatannya melebihi cahaya pemirsa. Belum juga berkedip ya sudah meleduk pemirsa. Waduh. Oleh karena itu sulit ditangkis pemirsa. Mudah-mudahan saja ya konfliknya tidak berkembang luas pemirsa ya, tidak berkembang luas, dan mudah-mudahan saja ya cepat mereda ya. Kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi perdamaian pemirsa. Mudah-mudahan dengan perdamaian ya yang dicita-citakan para pahlawan, mudah-mudahan dunia kembali damai dan kita bisa mendamaikan dunia pemirsa. Apalagi kita dipimpin oleh sang macan Asia ya, yang insya Allah akan mendamaikan dunia. Jadi Indonesia itu negara perdamaian ya, negara yang menjunjung tinggi perdamaian, kemerdekaan, dan juga yang mengutuk keras penjajahan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kita sebagai bangsa Indonesia marilah kita berdoa juga kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina. Mudah-mudahan dengan kembang api yang gemerlap di Timur Tengah sana itu pertanda bahwa bangsa Palestina terbebas dari hama-hama penjajah pemirsa ya. Hama-hama yang meresahkan, membuat onar dan buat resah kedamaian bangsa Palestina pemirsa. Dan mudah-mudahan saja itu pertanda bahwa bangsa Palestina akan kembali damai ya, sejak zaman sebelum datangnya Israel pemirsa, sejak zaman berdirinya Israel pemirsa ya. Mudah-mudahan saja bangsa Palestina kembali menjadi bangsa yang damai pemirsa dan sejahtera ya. Sudah lama lah bangsa Palestina tidak mengalami perdamaian ya. Mudah-mudahan dengan tanda itu
bangsa Palestina kembali menjadi bangsa yang damai. Mamang sebagai bangsa Indonesia mendoakan sekali mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang sejak zaman dulu kala yang damai, sejahtera, tentram ya. Karena dahulu bangsa kita bisa merdeka ternyata ada bantuan dan peran serta dari bangsa Palestina loh. Waduh, ada tokoh-tokoh Palestina yang membantu bangsa kita pemirsa. Mamang sudah bahas tentang peran serta Palestina terhadap bangsa kita pemirsa di berbagai episode. Saudara buka channel Mamang aja, scroll ya, atau mungkin lihat channel orang lain pemirsa. Di mana ternyata bangsa Palestina adalah bangsa pahlawan bagi bangsa Indonesia yang dulu pernah membantu kita dalam mencapai kemerdekaan Indonesia ya. Oleh karena itu sekarang bangsa Palestina yang sedang ya menderita, kita wajib membantu pemirsa. Yang membantu dengan cara apapun, meskipun dengan doa ya, dengan bantuan sekecil apapun yang insya Allah akan membantu bangsa Palestina pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan saya sebagai bangsa Indonesia berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang damai, sejahtera, tentram, dan kembali sejak sebelum kedatangan Israel pemirsa. Amin. Hidup Palestina, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le, ubur-ubur ikan lele. Selamat pagi le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-83 Mamang pulang dari Tanah Dewata, Bali menuju kota Tasikmalaya le. Waduh. Mamang punya tanah air le. Waduh, tanah air Mamang di mana? Tanah air Mamang di tanah Indonesia le ya. Karena sebagai bangsa Indonesia, tanah air Indonesia ya bang, tanah air Indonesia. Tanah air negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke pemirsa. Dan Mamang punya kampung halaman le. Waduh, di kota Tasikmalaya le. Waduh. Emangnya beda ya dengan bangsa yang sebelah ya. Bangsa yang sebelah mengaku-ngaku ini tanah airnya, tanah warisan nenek moyang 3000 tahun yang lalu dengan cara menggusur dan mengusir ya tanah orang lain pemirsa. Waduh, dengan cara membegal tanah orang lain pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, banggalah kita menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang punya tanah air sendiri pemirsa. Tanah airnya dari Sabang sampai Merauke pemirsa, bukan hasil rampasan ya, apalagi mengusir ya penduduk sebelumnya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, marilah kita jaga juga ya tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai daerah yang kosong, tanah-tanah kosong, pulau-pulau yang kosong, tiba-tiba ada pengungsi dari sono ya, dan mengklaim bahwa ini tanahnya milik nenek moyangnya 3000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Ya, apalagi setelah mendirikan tanah di sana ya, mendirikan pemukiman, mendirikan negara yang mengusir kita pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita jaga tanah air kita pemirsa. Tanah air Indonesia ya. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang episode yang ke-83 sedang naik kereta api Mutiara Timur untuk pulang ke kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Saudara tahu kota Tasikmalaya di mana? Ya, kota Tasikmalaya itu ada di Provinsi Haji Udin pemirsa. Maaf. Di Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang di bulan Juli 2025 itu sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi ya, alias Bapak Aing pemirsa. Waduh. Atau dikenal dalam YouTube-nya suka istilahnya Haji Udin dari Majalengka pemirsa. Waduh. Ya mudah-mudahan saja ya Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-83 Mamang sedang naik kereta api Mutiara Timur menuju stasiun Surabaya Gubeng pemirsa. Jadi kereta api Mutiara Timur ini Mamang naik dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju stasiun Surabaya Gubeng. Nanti dari stasiun Surabaya Gubeng akan dilanjutkan dengan kereta api Mutiara Selatan ke arah kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Dan ini memakan waktu dari Ketapang ke kota Tasikmalaya ini
ya sejauh batas Iran dengan Israel pemirsa 1.500 km. Kalau naik kereta api Mutiara Timur dan Mutiara Selatan plus dengan singgahnya itu memakan waktu 24 jam pemirsa. Tapi seandainya lokomotifnya menggunakan hipersoniknya Iran, waduh, mungkin 5 menit sudah sampai ke kota Tasikmalaya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Mutiara Timur itu sempat singgah dulu di stasiun Klakah pemirsa, salah satu stasiun di Kabupaten Lumajang. Jadi salah satu stasiun yang ada di Kabupaten Lumajang adalah stasiun Klakah ini pemirsa. Nah ketika berada di stasiun Klakah ini, kereta api Mutiara Timur mau tidak mau harus berhenti bersilang dengan saudara kembarnya yaitu sesama Mutiara Timur dari arah Surabaya ke Ketapang pemirsa. Jadi artinya kereta api memang harus bersilang dulu ya, berpapasan bersilang dengan kereta api sesama kereta api Mutiara Timur pemirsa. Jadi jalur dari Surabaya ke Banyuwangi itu kebanyakan adalah jalur single track pemirsa, alias satu jalur. Jadi kalau ada kereta berpapasan dari berlawanan arah, mau tidak mau ya harus singgah atau harus bersilang di salah satu stasiun pemirsa. Lain halnya mungkin di daerah yang lain sudah double track ya. Kalau double track kan bisa berpapasan di tengah-tengah jalan pemirsa. Waduh. Nah, ketika sampai di stasiun Klakah inilah kereta api Mutiara Timur ya berhentinya agak lama pemirsa, ya kurang lebih 15 menit sambil menunggu persilangan dengan kereta api Mutiara Timur dari arah berlawanan pemirsa. Waduh. Dari saudara kembarnya pemirsa. Dari momen inilah banyak penumpang yang turun pemirsa ya, terutama para smoker nih. Waduh. Ini anugerah yang terindah pemirsa bagi para smoker. Selain itu, yang turun juga dari penumpang lain ya, yang turun untuk menikmati udara segar di stasiun Klakah ini. Ternyata ya daerah Klakah ini adalah salah satu daerah eksotis pemirsa. Salah satu daerah yang diapit banyak gunung pemirsa. Waduh. Di sebelah barat ada Gunung Tengger Semeru ya, ada Gunung Semeru, ada Gunung Bromo, Tengger ya. Di sebelah timurnya ada Gunung Lemongan pemirsa, Argopuro, Lemongan. Waduh. Jadi seolah-olah daerah Klakah ini adalah celah sempit atau lembah sempit pemirsa. Jadi kalau saudara turun di stasiun Klakah dan melihat alamnya, itu di luar stasiun itu akan dilatar belakangi dengan pegunungan pemirsa. Ini mirip-mirip dengan stasiun Cibatu lah kalau di Jawa Barat pemirsa ya, atau stasiun Nagreg pemirsa. Di latar belakangnya gunung-gunung pemirsa. Waduh. Ya kalau saudara punya drone atau naik pesawat, saudara akan melihat bahwa daerah atau kecamatan Klakah ini ternyata berada di lembah di antara dua gunung pemirsa. Waduh. Jadi lembah sempit ya, lembah menghubungkan antara jalur utara dengan jalur selatan, antara Jember Lumajang sampai ke Probolinggo di utara pemirsa. Nah oleh karena itu jalur Klakah ini dipergunakan juga sebagai jalur lintasan kereta api dan juga jalur jalan raya Jember, Lumajang, Probolinggo pemirsa. Jadi inilah jalur utamanya ya, karena berada di antara lembah dua gunung pemirsa. Waduh. Sananya tidak ada lembah ini, mungkin akan membuat jalannya berkelok-kelok, nanjak, mudun pemirsa, atau mungkin membuat terowongan, atau mungkin jalur kereta apinya diputar ke arah Panarukan pemirsa. Waduh. Panarukan Situbondo pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah keindahan stasiun Klakah. Ternyata di stasiun Klakah ini banyak misteri, banyak fenomena. Salah satunya ada naga di sini pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang penasaran apakah naga seperti apakah di daerah Klakah ini, memang sudah bahas di episode kemarin ya, episode yang ke-82 pemirsa. Saudara penasaran ya buka aja ya link deskripsi. Bagi saudara yang baru nongol ya, memang sarankan lebih baik saudara tontonlah episode-episode sebelumnya supaya kronologis ya. Kalau langsung ke episode 83 mungkin saudara agak sedikit bingung dan puyeng ya, mirip mabok laut ya. Bahkan mungkin akan keluar kata opo piye toh. Aduh.
Oleh karena itu tontonlah episode-episode sebelumnya, kalau bisa dari episode 1 ya. Saudara akan menemukan gaya konten Mamang ya. Waduh. Itulah gayaku ya. Kalau punya gaya sendiri kan enak ya. Yang penting kalau gaya sendiri tidak meniru gaya orang lain ya, itu enak pemirsa. Kalau meniru gaya orang lain, oh itu kalau menurut Mamang agak-agak kurang enak lah. Ada kurang bangganya juga kalau meniru gaya orang lain pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah kereta api Mutiara Timur dari Surabaya melintas ya tanpa berhenti, beberapa menit kemudian kereta api Mutiara Timur dari arah Banyuwangi ke Surabaya atau kereta api Mutiara Timur yang dinaiki Mamang ya langsung berangkat pemirsa ya. Tak lama di situ para penjaga, para kepala stasiun dan juga konekturnya langsung meniupkan peluit ya, tanda kereta api akan segera diberangkatkan pemirsa. Akhirnya kereta api pun berangkat menuju arah Surabaya pemirsa. Ketika kereta api Mutiara Timur ya lepas dari stasiun Kelaka menuju stasiun Probolinggo, ini konturnya benar-benar menanjak ya, mirip-mirip kereta api dari arah Nagreg, ke Cibatu pemirsa, atau mungkin dari Cicalengka ke Nagreg, atau mungkin dari stasiun Tasik ke Cipeundeuh pemirsa. Waduh, ini meliuk nanjak pemirsa. Jadi kereta apinya tidak terlalu cepat pemirsa, agak lambat lah. Waduh. Dan kita melintasi banyak hutan dan perkebunan pemirsa. Perkebunan yang terbanyak di daerah selepas stasiun Kelaka adalah perkebunan tebu pemirsa. Waduh. Ini perkebunan tebunya banyak sekali pemirsa. Dalam sejarah ya, yang namanya perkebunan tebu itu banyaknya di daerah Jawa bagian timur ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oleh karena itu Jawa Tengah, Jawa Timur ya, tehnya pasti manis pemirsa, banyak yang manis-manis. Lain halnya kalau di Jawa Barat ya, itu kebanyakan kebun teh pemirsa ya. Oleh karena itu tehnya di Jawa Barat itu tawar-tawar pemirsa. Tapi meskipun tawar dan manis itu sesuai dengan selera pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, selepas stasiun Kelaka kereta api Mutiara Timur menanjak naik ya sampai ke stasiun Probolinggo dan melewati banyak sekali perkebunan tebu dan juga hutan belantara pemirsa. Waduh. Itu artinya kereta api Mutiara Timur melewati celah-celah yang dikenal dengan celah Kelakah pemirsa. Pada masa Hindia Belanda ya, kolonial Belanda, celah Kelakah ini dianggap angker pemirsa. Waduh, karena ada penunggunya pemirsa. Waduh. Bahkan sang penunggu ini sangat ganas pemirsa ya, sangat berbahaya pemirsa. Banyak orang yang dimakan oleh penunggu tersebut pemirsa. Waduh. Jadi sang penunggu ini suka memangsa manusia pemirsa. Waduh. Jadi pada masa kolonial ya, celah Kelaka ini diibaratkan jalur angker pemirsa. Ketika bangsa Belanda ingin mendirikan perkebunan di daerah Kelaka Lumajang ini ya, dari 100 pekerja untuk membebat hutan, tersisa hanya 25 orang pemirsa. Waduh. Jadi sisanya ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena sakit, ya, ada yang meninggal karena mungkin disiksa oleh Belanda juga ya. Tapi kebanyakan ada yang dimangsa oleh makhluk ini pemirsa, yang dimangsa oleh penunggu celah Kelaka pemirsa. Waduh. Konon ketika malam hari tiba ya, banyak orang-orang penduduk pribumi ataupun pekerja-pekerja pembabat hutan untuk mendirikan perkebunan itu berkumpul dan membentuk api unggun pemirsa ya, dan harus berada di dalam pagar perlindungan pemirsa. Jadi dahulu ada pagar perlindungan ya. Hal itu untuk mencegah dari dimangsanya makhluk ini pemirsa. Waduh, jadi makhluk ini sangat ganas sekali, bahkan bisa memangsa para pekerja pemirsa ya. Waduh, banyak menir-menir Belanda juga yang menjadi korbannya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu pada masa itu celah Kelaka ini benar-benar angker sekali pemirsa. Dan juga celah Kelaka ini sangat strategis pemirsa. Jalur distribusi, jalur
mobilitas ya, dan juga jalan menuju daerah Lumajang, Jember pemirsa. Jadi mau tidak mau ya, daerah Kelakah ini ya harus dibuat jalan, dan mau tidak mau harus berhadapan dengan sang preman ya dari Kelakah ini pemirsa, preman yang bisa memangsa manusia. Orang Belanda bilang disebutnya dengan raja dari Semeru pemirsa. Waduh, karena daerah Semeru, Tengger, Lemongan ya, dan Kelakah termasuk ranu-ranunya ya, Ranu Kelakah, Ranu Kumboro ya, itu semua dikuasai oleh sang raja makhluk ini pemirsa. Waduh, Raja Semeru ini suka memangsa manusia. Dan juga ketika malam hari tiba, penduduk banyak yang tinggal di rumah takut beraktivitas, termasuk para pekerja yang sedang membuat hutan pun harus masuk ke barak-barak yang disediakan, yang dijaga, dan bahkan dibuat pagar pemirsa, supaya tidak dimangsa pemirsa. Mungkin saudara penasaran ya, makhluk seperti apakah yang bisa memangsa manusia yang menakutkan pada masa itu pemirsa. Waduh, bagi saudara yang penasaran ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak penasaran atau membosankan menonton channel Mamang, ya skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah pemirsa, tak tercover BPJS, apalagi tak tercover dengan buzzer Israel pemirsa ya. Buzzer Israel aja kan masih pelangga-pelongo ya, bingung ya, karena belum cair sampai hari ini ya, karena bank di Israelnya dibom pemirsa. Waduh, banyak hutangnya ke Amerika pemirsa. Waduh. Apalagi meminta ke Mamang aja kan mencari wifi gratis ya. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang penasaran tonton ya jangan skip, tapi bagi saudara yang tidak penasaran skip aja ya. Oke pemirsa yang berbahagia, namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi orang yang dapat dana hibah ya, melebihi bos pagar laut, dan melebihi 9 naga pemirsa. Dan mudah-mudahan saja di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu Mamang bicara pun sesuai dengan literatur sumber yang Mamang dapatkan. Apabila saudara mempunyai sumber sendiri, informasi sendiri yang berbeda dengan Mamang ya, punya pendapat sendiri, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Mudah-mudahan pendapat saudara ya itu bermanfaat bagi kita semua, bagi Mamang dan kita semua, bisa menambah wawasan pemirsa. Dan juga tolong berkomentarnya dengan penuh perdamaian, bukan bikin keonaran ya. Apalagi berbicara bergaya-gaya Mossad yang Divide et Impera ya, adu domba pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi yang aneh-aneh yang bikin keonaran, mohon maaf saja ya, Mamang akan skip pemirsa ya, karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian pemirsa. Dilansir dari jatimtimes.com dengan judul artikel Ranu Kelakah 1844, saat harimau Jawa menjadi penguasa malam di Lumajang. Penulisnya Ainur Rafiq, editor A. Yahya, edisi 4 Januari 2025. Di sebuah sudut lereng Gunung Lamongan atau Lemongan, tepatnya di sekitar Danau Ranu Kelakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, harimau Jawa pernah menjadi simbol sekaligus ancaman yang nyata bagi kehidupan manusia. Dokumentasi tentang predator besar ini tidak hanya tersimpan dalam ingatan lokal, tetapi juga menjadi catatan penting dalam sejarah naturalis dunia. Salah satu dokumentasi paling menarik berasal dari ekspedisi Inggris pada abad ke-19 yang mengungkap sisi kelam dan heroik dari hubungan manusia dengan alam liar. Waduh. Jadi daerah Ranu Kelakah atau Kecamatan Kelakah atau Celah Kelakah ya, di sekitaran Lumajang, di antara Gunung Tengger, Semeru dengan Gunung Lamongan,
Itu artinya daerah yang sangat-sangat angker pemirsa, karena di sini ada raja pemirsa. Waduh, ada preman di sini pemirsa, ada hama pada masa itu. Dan itu ditakuti karena bisa memangsa manusia pemirsa. Ekspedisi HMS Plai dan penjelajahan Jawa Timur. Pada tahun 1842, Inggris mengirim kapal HMS Plai untuk ekspedisi ilmiah ke perairan Indonesia dan Papua. Nah, kapal HMS Plai ini kelak menelusuri sungai di Papua yang menjadi perbatasan antara Papua Indonesia dengan Papua Nugini, dan sungai itu kelak akan diberi nama Sungai Plai ya. Sungai Papatong alias Capung pemirsa. Selama perjalanan 4 tahun dari 1842 sampai 1846, ekspedisi ini menjelajahi wilayah-wilayah yang jarang disentuh. Nah, selain di Papua, ya ekspedisi HMS Plai juga ya beralih ke Jawa Timur. Waduh, ternyata ada daerah-daerah di Jawa Timur yang belum tersentuh manusia pemirsa. Waduh, dan dikenal dengan daerah liar yang angker pemirsa. Dalam catatan mereka, wilayah ini menyimpan keindahan alam yang menakjubkan sekaligus bahaya yang mematikan. Salah satu anggota ekspedisi, seorang naturalis bernama Joseph Betty Jukes mencatat pengalaman dalam bukunya 1847. Pada tanggal 11 November 1844, ekspedisi tersebut tiba di Klaka, sebuah kawasan subur di dekat Danau Ranu Klaka yang tak jauh dari stasiun Klaka saat ini. Dulu belum ada stasiun pemirsa. Di bawah bayang-bayang Gunung Lamongan, kelompok ini menemukan kehidupan masyarakat lokal yang erat dengan landscape liar dan penuh tantangan. Tetapi pengalaman mereka di tempat ini melampaui eksotisme dan mengarah ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan pemirsa. Waduh, yaitu berhadapan dengan sang raja hutan Jawa pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan Panthera tigris sondaica. Waduh, bagi saudara yang belum tahu, spesies Panthera tigris sondaica adalah maung pemirsa, alias macan, alias harimau. Nah, harimau di Klaka ini dikenal dengan harimau Semeru pemirsa, macan Semeru yang terkenal ganas pemirsa. Malam yang mencekam, teror harimau Jawa. Dalam narasinya, Jukes menggambarkan suasana malam di Klaka yang penuh kehati-hatian. Seorang penjaga lokal dengan tombak panjang memperingatkan Jukes dan kelompoknya agar tidak keluar pondok setelah matahari terbenam. Hanya satu kata yang jelas dimengerti Jukes, yaitu awas ada macan Semeru. Macan, istilah Jawa untuk harimau. Kalau orang Bandung bilang maung ya, orang Bali bilang sangmong pemirsa. Atau istilah lainnya adalah harimau. Awalnya kelompok ini menganggap peringatan tersebut sebagai lelucon, namun perilaku penduduk setempat membuktikan sebaliknya. Jukes menulis bahwa penduduk tidak pernah berjalan tanpa membawa obor di malam hari. Ketakutan akan harimau begitu besar, sehingga bahkan perjalanan pendek menuju kolam di belakang pondok dilakukan dengan pendampingan dan penerangan. Bahkan konon kalau kebelet malam-malam ya, pingin boker ya, konon kan orang Jawa antara rumah dengan jamban itu agak jauh pemirsa ya. Itu di belakang rumah tapi harus melintasi halaman pemirsa. Dan itu kalau berada di Klaka ya, itu harus didampingi pemirsa dan membawa obor. Karena takut ada sang raja hutan di situ pemirsa. Puncaknya, malam itu sebuah tragedi terjadi di depan Jukes. Di sebuah desa sekitar 2 mil dari tempat mereka bermalam, seorang pria diterkam sang harimau saat berpergian bersama 2 temannya menuju tempat kerja. Jasad pria itu ditemukan keesokan harinya, memperkuat kisah yang dianggap Jukes sebagai tahayul yang dilebih-lebihkan. Harimau Jawa, simbol konflik dan kehidupan. Kisah ini bukan hanya tentang harimau sebagai ancaman, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat lokal hidup berdampingan dengan sang predator besar ya.
dengan sang harimau besar pemirsa. Waduh, harimau Jawa yang kini telah dinyatakan punah dulu merupakan bagian integral dari ekosistem Jawa. Mereka menghuni hutan-hutan tropis yang luas, berburu rusa, babi hutan, dan mangsa lainnya. Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia, habitat harimau semakin terdesak. Apalagi ketika penjajah sudah mulai masuk ke Indonesia dan penjajah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memberantas harimau. Nah, harimau pada masa penjajahan itu dikenal dengan hama pemirsa hama yang mengganggu, merusak perkebunan Belanda dan mengganggu pekerja Belanda Oleh karena itu pada abad ke-19 Belanda mengeluarkan kebijakan tentang membunuh harimau. Bahkan diberi hadiah, siapapun yang membunuh harimau hidup atau mati akan mendapatkan hadiah pemirsa. Waduh. Nah, dari sanalah percepatan kehilangan harimau atau rusaknya habitat harimau di Jawa itu dimulai ketika penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan untuk memusnahkan harimau. Pada abad ke-19, harimau Jawa seringkali menjadi simbol kekuatan alam yang tak terkalahkan, tetapi juga menjadi korban konflik manusia dengan alam, konflik manusia dengan harimau. Di satu sisi mereka dihormati sebagai bagian dari mitologi dan budaya lokal. Di sisi lain, mereka diburu karena dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan manusia dan ternak. Sejak zaman dahulu, kerajaan-kerajaan zaman dahulu, masyarakat berdampingan dengan harimau. Seganas-ganasnya harimau, manusia tidak memusnahkan harimau pemirsa, bahkan menghormatinya. Untuk menghindari keganasan harimau, mereka melakukan aturan tersendiri, yaitu ketika berpergian dilarang malam hari, atau mungkin ketika berpergian harus membawa obor dan juga tidak melewati jalur-jalur yang dianggap angker karena di situ ada harimaunya pemirsa. Lain halnya ketika Belanda datang Belanda dengan tegas memberikan hadiah siapapun yang memburu harimau pemirsa. Jadi itulah percepatan pembunuhan harimau di Jawa. Dalam catatan lainnya, ekspedisi Jugas juga mencatat tentang flora dan fauna unik di Jawa Timur, termasuk landscape indah di sekitar Danau Ranu Klaka. Namun kisah harimau Jawa lah atau harimau Semeru lah yang tetap menjadi highlight yang sulit dilupakan, jejak yang tak akan terhapus oleh waktu pemirsa. Jadi Jukas ini adalah salah seorang yang menjelajahi daerah-daerah terpencil yang belum terisolasi pada abad ke-19. Salah satunya daerah di Papua dan yang kedua di Jawa Timur. Ternyata di Jawa Timur ada daerah yang belum terjamah oleh bangsa barat pemirsa, yaitu daerah Klakah ini. Bahkan ketika zaman-zaman kerajaan di zaman dulu, daerah Klakah ini selalu dihindari pemirsa untuk dilalui. Karena selain ganasnya harimau, juga untuk melindungi alam pemirsa. Waduh, itu hebatnya nenek moyang kita zaman dulu pemirsa. Harimau Jawa kini telah menjadi bagian dari sejarah. Penebangan hutan besar-besaran, perburuan liar, dan tekanan dari ekspansi manusia telah menghapus predator dari peta dunia. Namun kisah mereka tetap hidup melalui catatan seperti yang dibuat Jukas dan ingatan kolektif masyarakat lokal. Di Klakah, Kabupaten Lumajang, harimau Jawa bukan sekedar kenangan. Mereka adalah pengingat tentang betapa rapuhnya hubungan manusia dengan alam. Kisah ini mengajarkan bahwa keseimbangan ekosistem adalah kunci keberlangsungan hidup, bukan hanya untuk satwa liar tetapi juga untuk kita semua. Seperti yang ditulis Jukas dalam catatannya, Malam di Klakah pada November 1844 adalah pertemuan antara dunia manusia dan alam liar yang penuh misteri. Adalah pengingat bahwa dalam setiap langkah eksplorasi ada harga yang harus dibayar, baik oleh manusia maupun alam. Dalam catatan Jukas satu tim Jukas ini ada yang dimangsa harimau juga pemirsa. Waduh. Pernyataan Jukas seolah menyiratkan di setiap sudut bumi alam selalu berbicara kepada kita dan tugas kita adalah mendengarkannya.
Harimau Jawa mungkin telah punah, tapi kisah mereka tetap menjadi pelajaran abadi bagi generasi mendatang. Jadi itulah ya sangarnya harimau Semeru atau jenis harimau Jawa. Harimau Semeru dengan harimau Bandung ini satu turunan yang dikenal Panthera tigris sondaica atau harimau Jawa. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah harimau Jawa di Semeru ini masih ada atau dikenal dengan harimau Semeru ini masih ada? Dilansir dari liputan6.com dengan judul artikel "Melacak Jejak Harimau Jawa di Lereng Semeru". Warga di tepi hutan kawasan Gunung Semeru melaporkan sering melihat harimau Jawa Panthera tigris sondaica. Ditulis oleh Jainul Arifin di edisi 30 November 2017. Ternyata di lereng sekitar Semeru Tengger Bromo atau dikenal dengan TNPB ya, Taman Nasional Tengger Semeru Bromo ya. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di sekitaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan juga di sekitaran Lemongan ya, itu terdapat berbagai hewan liar sampai hari ini pemirsa. Di antaranya ada macan di situ, tapi macannya macan tutul dan juga panther atau macan kumbang ya, macan hitam. Namun keberadaan harimau Jawa itu masih tanda tanya pemirsa, karena sudah lama dinyatakan punah. Tetapi sebagian orang masih percaya bahwa harimau Jawa atau dikenal dengan harimau Semeru, harimau yang berkelana di Klakah yang menjadi ancaman zaman dulu, masih hidup pemirsa. Waduh. Oleh karena itu sebagian orang ya melacak jejak keberadaan harimau Semeru atau harimau Jawa. Ya siapa tahu masih ada ya yang masih tersisa pemirsa. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) memasang 6 kamera di kawasan resort pengelolaan Taman Nasional Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Harapannya mereka tersebut bisa merekam salah satu satwa yang dianggap sudah punah, yaitu harimau Jawa atau dikenal dengan harimau Semeru. Petugas pengendali ekosistem hutan BBTNBTS Agung Siswoyo dalam liputan6.com mengatakan kamera akan diambil 2 minggu sekali, sekaligus memastikan harimau Jawa terekam atau tidak di wilayah itu. Di wilayah itu masyarakat sekitar pernah melaporkan juga berjumpa dengan harimau Jawa atau harimau Semeru. Oleh sebab itu kamera dipasang di situ, kata Agung. Di Malang Rabu 29 November 2017. Petugas BBTNBTS meyakini spesies bernama ilmiah Panthera tigris sondaica itu masih ada di dalam kawasan Taman Nasional tersebut. Meski selama ini bukti kuat mendukung keberadaan harimau Jawa di kawasan Gunung Semeru sulit didapatkan. Pak Agung mengatakan selain di Jabung, masyarakat di kawasan Keciri, Poncokusumo, Kabupaten Malang juga pernah melaporkan berjumpa dengan harimau Jawa. Warga yang tinggal di tepi hutan juga kerap mengaku menemukan jejak sampai mendengar suara auman harimau Semeru alias harimau Jawa. Kesaksian warga itu jadi bahan penting bagi kita untuk terus berusaha melacak keberadaan harimau Jawa di Taman Nasional, kata Pak Agung. Penemuan bekas cakaran hewan di kawasan Ranu Tompe ya. BBTNBTS sendiri tak hanya bersandar pada pengakuan warga. Saat menggelar ekspedisi eksplorasi ekologi Ranu Tompe pada tahun 2013 silam, tim ekspedisi menemukan bekas cakaran di pohon serta kotoran hewan di kawasan Ranu Tompe. Bentuk cakaran horizontal, sedangkan bekas cakaran berukuran lebih dari berdiameter 3 cm sampai 5 cm. Di dalam kotoran terdapat bulu dan pecahan tulang. Tim ekspedisi saat itu meyakini bekas cakaran dan kotoran itu bukan milik macan tutul. Kalau macan tutul memang masih ada ya, dan terdokumentasi belum punah pemirsa. Tapi kalau harimau Jawa, nah ini ya, apakah masih ada atau sudah punah beneran?
Kalau cakaran macan tutul cenderung vertikal dengan ukuran kotoran lebih kecil, sementara yang ditemukan itu sebaliknya. Itu menandakan bahwa itu adalah harimau Jawa, pemirsa, kata Pak Agung. Liputan6.com. Ranu Tompe sendiri berupa danau yang masih alami dengan sumber pakan berlimpah. Menurut Pak Agung, harimau bergantung pada sumber air untuk mendapatkan pakan seperti babi hutan atau kijang. Sayangnya saat kamera penjebak dipasang di wilayah ini juga tak membuahkan hasil. Tapi kami berkeyakinan bahwa harimau Jawa sudah punah. Itu harus dikaji ulang, kata Pak Agung. Harimau Jawa adalah salah satu subspesies harimau yang dinyatakan punah. Menurut IUCN menaikkan status harimau Jawa dari level sangat rentan ke punah pada pertengahan tahun 1970-an. Meski demikian, klaim harimau Jawa punah masih jadi kontroversi. Terakhir pada Agustus lalu di Taman Nasional Ujung Kulon dihebohkan dengan dugaan seekor harimau memangsa banteng. Kejadian itu sempat dipoto petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon ini berada di Provinsi Banten ya, di ujung baratnya Pulau Jawa. Dan memicu perdebatan karena di situ ada foto harimau banteng diterkam oleh harimau, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah harimau Jawa ya. Ada kemungkinan harimau Jawa masih ada, pemirsa. Memang sudah bahas ya di episode yang pertama. Kenapa harimau Jawa dinyatakan punah? Tetapi banyak orang ya yang mengaku pernah melihat penampakannya atau pernah bertemu, bahkan jejaknya masih ada, pemirsa. Kalau jejaknya masih ada dan beberapa orang pernah bertemu, bahkan ada yang meninggalkan bulu atau mungkin jejak dan kotoran. Ya, kotoran dan bulu itu ada genetik ya. Itu bisa dilacak, ini spesies apa nih, kotoran apa nih, manusia, macan tutul, kucing rumahan, atau benar harimau Jawa, pemirsa. Ternyata dari peneliti itu kotoran harimau Jawa, pemirsa. Waduh, itu artinya harimau Jawa masih ada. Namun meskipun demikian sampai hari ini ya harimau Jawa tersembunyi, pemirsa ya, entah itu tersembunyi atau memang ya disengaja disembunyikan untuk keberlangsungan kelestarian alam, pemirsa. Waduh, biasa kan kalau ada harimau Jawa ya takutnya ada pemburu yang ingin memburu, pemirsa. Waduh, oleh karena itu mungkin ya disembunyikan, atau kemungkinan juga memang sudah bahas di episode pertama ya, kemungkinan juga harimau Jawa itu pindah dimensi, pemirsa, oleh leluhur kita. Waduh. Saudara penasaran dengan mengapa harimau Jawa ada penampakan tetapi sulit ditemukan? Nah, saudara tonton aja episode yang pertama ya. Scroll aja di link deskripsi, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, orang-orang sekitar di antara Kelaka ini ya masih percaya bahwa harimau Semeru masih ada loh. Jangan-jangan ketika kereta api melintasi hutan belantara ya, di balik semak belukar entah di kiri entah di kanan ya, mungkin sedang ditatapi oleh harimau Semeru, pemirsa.